bisa panggil aku Nisa. Ya teman-teman, boleh dong aku mau tahu dulu nama teman-teman satu persatu, boleh ya? Kita kenalan dulu, biar nggak terlalu canggung lah gitu ya. Dari sebelah sini terus coba perkenalkan namanya siapa, dipanggil siapa? Aku Mila, biasa dipanggil Pilar. Oke, hai Pilar. Perkenalkan teman-teman, aku Aisyah Dwi, boleh dipanggil Aisyah atau Ais. Oke, hai Aisyah. Kenalkan teman-teman, aku Isna Firva, bisa dipanggil Isna. Oke, hai Isna. Tadi lebih enak ya, lebih kayak nggak terlalu apa ya, tegang banget gitu. Dari kalau kita udah kenal. Nah, teman-teman di sini, aku mau minta waktu kalian. Aku di sini mau ngebawain terkait seni bicara dengan diri sendiri atau self talk. Pasti teman-teman udah nggak asing lah ya, dan sering banget pasti dari teman-teman itu ngelakuin self talk secara nggak langsung gitu. Sering banget kita ngomong sama diri kita sendiri. Oke, bentar ya. Lanjut. Nah, jadi apa sih itu self talk? Aku mau nanya dulu deh sebelum aku jelasin. Apa self talk? Ada yang tahu nggak? Aku Apa? ngomong ke diri sendiri. Ya betul. Jadi self talk itu adalah seni kita untuk berbicara dengan diri sendiri. Jadi juga ada ya cara Anda berbicara pada diri sendiri atau suara hati. Nah, kita tuh ada secara langsung gitu bangun self talk itu sendiri karena kadang tuh tiba-tiba kayak pernah nggak sih kalian di depan kaca memuji diri sendiri, aku cantik banget ya, gitu kan pernah dong. Nah, terus kalau misalkan kayak mau public speaking kalian di depan orang, kita kalian mau presentasi atau mau ada games gitu kan di depan, misalkan dapat tantangan seperti tapi kayak gitu kan, aku bisa kayak, nah itu juga termasuk daripada self talk. Gitu teman-teman. Jadi self talk itu dilakukan secara tidak langsung ataupun secara langsung, juga secara sadar ataupun tidak sadar. Gitu. Kita next ya. Kita bakal bahas terkait struktur dari self talk. Oke, selanjutnya kita kan tadi udah bahas apa sih itu self talk. Kita bahas struktur dari self talk. Struktur dari self talk di sini ada 6. Yang pertama ada silent talk. Nah, biasanya yang tadi kan bilang kalau self talk itu bisa dilakuin secara tidak langsung atau secara tidak sadar. Nah, biasanya itu dilakukan di silent talk. Tapi dia juga bisa dilakukan secara sadar juga karena silent talk itu kan merupakan berbicara dengan diam, hanya antara dia sendiri, pikiran dan hati yang berinteraksi. Jadi kayak misalkan kita bisa itu masuk soal kita nggak secara langsung untuk mengucapkan, ya nggak? Kalian pernah nggak yang suka ngelakuin motivasi sama diri sendiri karena misalkan lagi merasa insecure, ada yang pernah? Nah, Sering ngomongnya biasanya ngomong apa dengan motivasi sama diri sendiri? Siapa yang mau ngasih contoh? Ais. Boleh. Awalnya kalau misalnya waktu mau presentasi, misalnya besok mau presentasi, pas itu dari malamnya kan udah deg-degan gitu ya Kak. Suka kayak ngomong ke diri sendiri tuh kadang kayak, ayo latih bisa kan dari sana udah baca-baca materi, udah pasti bisa, pasti pertanyaan teman-teman juga gampang. Nah, oke, nah itu juga termasuk dari self talk karena Ais juga ngomong pasti gak diucap kan, secara langsung dari ucap tuh biasanya dari hati. Karena kan silent itu diam, cara diam. Nah, selanjutnya ada question suggestion, saran dan pertanyaan. Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak, aku bisa nggak ya? Terus kalian secara nggak langsung juga jawab sendiri, kamu tuh pasti bisa kan, kamu tuh udah gini. Yang penting nanti pas di panggung, kamu tuh jangan duduk. Yang penting nanti pas di panggung ya udah, misalkan kayak anggap aja audiens tuh nggak ada gitu kan, kadang kayak gitu ya, biar membuat kita relax untuk ngomong di depan banyak orang. Kalau kita mau meeting, mau penampilan, atau misalkan mau ujian, kayak aku bisa nggak ya? Terus kita jawab juga, pasti bisa. Yang penting kamu belajar aja, kan udah dapat kisi-kisinya. Nah, itu termasuk dari question suggestion. Secara tidak langsung kita ngomong sama diri sendiri, kita ngasih pertanyaan, tapi kita juga yang ngasih saran gitu. Itu termasuk dari question suggestion.
Nah, yang selanjutnya ada self-talk, yaitu metode audisi di mana aktor merekam penampilan mereka sendiri. Itu tuh contohnya kayak podcast. Ada yang suka nonton podcast gak? Aku Ya, nonton podcast apa nih? Kayak apa? suka nonton podcastnya itu analisa media itu. Nah, itu kan dia ngomong di depan kamera sendiri kan. Dia ngomong kayak ngomong sama diri sendiri, tapi sebenarnya ngomong sama orang gitu. Nah, itu contoh dari self-talk. Selanjutnya ada mirror talk. Nah, ini pasti sering banget nih teman-teman lakuin. Kita ngomong depan kaca, kita berkaca. Terus kita ngomong kayak, aku cantik banget ya. Atau misalkan kalau misalkan yang mau presentasi, siapa yang suka latihan di depan cermin? Ayo, ya kan, suka latihan di depan cermin biar pede. Nah, itu termasuk dari mirror talk. Nah, selanjutnya ada writer self-talk, menulis percakapan diri. Kan writer, jadi itu tuh secara tulisan. Kita kasih motivasi atau kita misalkan kayak semacam journaling, itu kan tentang diri sendiri, tentang keseharian kita tuh kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, itu termasuk dari writer self-talk, menulis percakapan diri. Jadi apa yang mau kita ungkapin untuk diri kita, nah kita tulis di situ. Itu maksudnya dari yang nomor 5, writer self-talk. Yang terakhir ada self-conversation, berdialog dengan diri sendiri. Sebenarnya mungkin nggak beda jauh ya sama question suggestion, karena kan question suggestion juga kita berdialog, kita kayak ngomong sendiri, dijawab sendiri, kayak gitu kan. Nah, sama self conversation juga berdialog dengan diri sendiri. Kayak misalkan kita takut, kita tegang, kita ngomong sendiri, kita kayak diri sendiri, kita jawab sendiri. Atau misalkan ada yang suka kayak mau tidur berkhayal dulu kan, bikin dialog sendiri di dalam kepala. Itu kan kita ngomong sendiri kan, kita bikin dialog sendiri, kita bikin karakter sendiri juga bisa masuk dalam self conversation. Itu teman-teman. Gimana nih? Buat slide yang ini udah bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu, nanti terakhir baru ada sesi tanya jawab kalau teman-teman ada yang mau tanya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada bentuk self-talk. Nah, bentuk self-talk. Tadi kita udah ngebahas tentang struktur dari self-talk. Tadi ada berapa? Ada berapa ya? Ada 6. Ya betul, ada 6. Nah, di sini ada bentuk-bentuk self-talk. Bentuk-bentuk self-talk itu cuma ada 2. Ada self-talk yang positif, ada self-talk yang negatif. Sebelum kita bahas nih, apa sih itu self-talk positif, apa sih itu self-talk negatif, terus dampaknya apa sih buat diri kita sendiri. Aku mau nanya dulu nih sama teman-teman, ada yang bisa nggak nih yang tahu self-talk negatif itu contohnya kayak gimana? Negatif ya Kak. Mau kasih contoh, Boleh, Ais. kan self-talk itu berbicara dengan diri sendiri. Nah, negatif itu berarti yang enggak baik ya. Mungkin contohnya kalau aku mau presentasi besok, yang seharusnya aku kasih support ke diri aku adalah kasih kayak semangat. Ayo Is, besok kayaknya gampang deh, besok kayaknya lancar deh. Tapi ini malah berbalik apa? Aduh, kalau misalnya aku nggak bisa, nanti aku disuruh aku gimana ya? Kayaknya bakal deg-degan, terus bakal lupa deh, terus bakal kacau deh. Itu mesti Kak. Ya betul banget. Self-talk negatif itu contohnya ketika kita berdialog tapi dengan kata-kata negatif yang mungkin diri kita tuh malah down. Nah, kedua ini ada self-talk positif. Siapa yang mau contoh? Oke, boleh. Misalnya, contohnya kita nyambung yang tadi Ais ya. Boleh. Misalnya, itu kan kalau self-talk negatif bagian dari insecure ya. Nah kalau positif itu lebih ke kita percaya diri. Misalnya, oh aku bisa presentasi, aku yakin aku bisa. Aku anggap teman-teman aku itu semuanya nggak peduli sama apa yang aku sampaikan, mau aku salah mau aku benar. Yang penting aku berani buat berargumentasi. Nah, oke, bagus, benar banget. Jadi, self-talk negatif adalah self-talk ketika kita singkatnya ya, self-talk negatif itu adalah self-talk yang dilakukan dengan berkata kata-kata yang negatif kepada diri kita, yang membuat kita tuh malah jadi makin down. Sedangkan self-talk yang positif itu kata-kata yang membangun diri kita.
kita buat lebih positif lagi, buat lebih jadi termotivasi lagi gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan dari self talk negatif. Nah, ya, seperti yang udah tadi aku jelasin ya, self talk negatif adalah pembicaraan negatif kepada diri sendiri yang terjadi ketika terlalu kritis atau terlalu menghakimi diri sendiri dan terfokus pada hal buruk. Jadi, self talk negatif itu biasanya terjadi ketika kita tuh cuma fokus sama hal-hal terburuknya aja. Biasanya terjadi kalau kita lagi overthinking. Siapa yang suka overthinking? Kita lagi merasa insecure, itu biasanya ngelakuin self talk negatif. Kayak di overthinking biasanya tuh kayak, aduh aku takut nih, kira-kira misalkan jadi mahasiswa aku takut nih, kira-kira nanti skripsi aku bisa nggak ya? Ini kayaknya aku nggak bisa skripsi deh, kayaknya aku nggak bisa deh buat tepat waktu. Itu kan termasuk dari self talk negatif yang akhirnya membuat kita jadi down. Terus kalau misalkan kita lagi insecure kayak kayaknya aku juga banget ya, kayaknya aku nggak pede banget ya sama badan aku kayak gitu. Itu adalah itu kan membuat kita bikin down, bukan jadi bikin kita pede buat tampil pede gitu. Jadi contoh dari self talk yang negatif. Nah, di sini ada dampaknya. Dampak dari self talk negatif itu ada 3. Yang pertama, jelas pasti bakal menurunkan kepercayaan diri kita. Karena kan self talk negatif itu bikin diri kita jadi down, jadi takut, jadi cemas, jadinya kan. Nah, yang kedua ada menghentikan Anda dalam mencapai potensi Anda. Nah, ketika kita melakukan self talk yang negatif, itu tuh bisa membuat kita menghentikan untuk mencapai potensi diri kita. Misalkan anak villa tuh punya potensi untuk jadi seorang pemimpin, tapi dia tuh sering gak percaya diri sama diri dia. Udah dia gak percaya diri, dia insecure, dia tuh bukan yang membawa kata-kata yang membangun diri dia untuk percaya diri, dia malah memaki diri kayak, udah nih kayaknya gak bisa deh, kayaknya kalau aku bawain kayaknya hancur deh, kayaknya kalau aku bawain audiens gak bakal ada yang mau dengerin aku deh, kayak gitu. Itu tuh kan bakal bikin menurunin potensi dalam diri kita karena jadi gak mau mencoba untuk berbicara di depan banyak orang kayak gitu. Selanjutnya ada membuat Anda percaya bahwa Anda akan gagal sebelum memulai. Kenapa? Ini biasanya karena kita terlalu banyak overthinking. Karena overthinking itu kan biasanya terjadi kita tuh memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Overthinking itu overthinking. Jadi kayak minggu depan aku mau ada presentasi. Kayaknya aku nggak bisa presentasinya. Kayaknya bakal gagal. Kayaknya materinya salah deh. Kayaknya nggak sesuai deh materinya sama audiensnya kayak gitu kan. Nah akhirnya kita tuh bakal pas kita mau nyampein materinya karena dalam pikiran kita gagal kita tuh jadi nggak bisa nyampein materi dan tidak terfokus sama pesan yang kita udah bawa di dalam materi tersebut. Jadi ya udah sesuai dengan apa yang kita pikirin gitu. Audiens jadinya juga bingung dengan apa yang kita bawain. Terus kita mungkin bawainnya jadi gugup atau kita bawainnya jadi belibet kayak gitu. Itu termasuk jadi buat kita gagal sebelum kita tuh mulai gitu. Kayak gitu. Jadi hindarilah untuk melakukan self talk yang negatif. Oke. Di sini kita bahas tentang self talk positif. Tadi kan kita udah bahas nih self talk negatif apa, terus dampaknya itu apa. Nah di sini self talk positif tadi kan kita juga udah aku jelasin juga. Udah tadi teman-teman juga udah ada yang jelasin tadi dijelasin sama Kak Vila ya. Bahwa self talk negatif adalah self talk yang positif adalah self talk yang dia tuh membangun. Self talk yang bikin kita tuh jadi makin percaya diri, membangkitkan semangat. Kayak di sini adalah proses berbicara dengan diri sendiri menggunakan kalimat atau afirmasi yang mendukung dan membangkitkan semangat. Bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi pikiran negatif, dan membantu seseorang tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Berbeda dengan tadi, kalau self talk
negatif itu biasanya bikin kita makin cemas. Kalau ada tantangan tuh bikin kita makin cemas karena kita udah overthinking duluan, kita udah insecure duluan. Tapi kalau self-talk yang positif, yaitu membuat kita jadi makin semangat, makin percaya diri, dan ya udah tetap tenang gitu, tetap relax dalam menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Aku mau presentasi, kamu pasti bisa. Kita udah mempersiapkan semuanya, kita udah latihan, kamu bisa. Apalagi di depan kita coba aja dulu. Kalaupun ada yang salah, toh kita udah coba. Gitu kan. Itu kan akan lebih membuat diri kita tuh relax untuk ngomong di depan. Jadi nggak ada tuh kayak ribet atau kita merasa gugup. Kan kalau gugup tuh kelihatannya kayak kalau misalkan ada yang pakai pegang pintu sampai gemeteran, kan itu kan ciri-ciri dari kita tuh gugup depan panggung. Dalam kalau misalkan kita percaya diri, kita udah afirmasi diri kita gitu, itu bakal bikin diri kita bebas. Atau misalkan di pagi hari kalian baru bangun tidur kayak ngasih afirmasi kayak, oke, aku siap untuk menjalani hari ini. Hari ini bakal baik-baik aja, sekalipun ada hal buruk, itu kan cuma hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Itu tuh bakal membuat diri kita lebih relax untuk melakukan hari-hari tersebut. Nah, di sini ada dampaknya. Itu yang pertama, akan meningkatkan harga diri, manajemen stres dan kepercayaan diri. Karena kita udah percaya diri, jadi kita juga bisa meningkatkan harga diri kita. Kita jadinya udah merendahkan diri gitu kan. Kalau misalkan kita udah percaya diri, kita insecure, udah overthinking, itu kan kita rendah diri kita. Berarti kayaknya aku nggak bisa deh. Berarti kayaknya nggak bisa deh, jangan aku deh. Itu kan merendahkan diri sendiri banget ya. Kayak kita nggak percaya sama diri kita. Dan kan kalau misalkan kita udah percaya diri, kita tuh bakal bisa meningkatkan harga diri kita. Terus dalam manajemen stres juga. Ketika kita ngelakuin self-talk yang negatif, itu kan kita bakal stres sendiri karena kita cuma nggak bisa. Kayaknya aku bakal gagal deh. Itu kan bakal cuma. Dan kalau kita melakukan self-talk yang positif, kita bisa memanage stres tersebut. Karena kita bisa membuat diri kita lebih tenang untuk menjalani hal tersebut. Terus juga kita bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih percaya diri karena kita juga percaya gitu sama diri kita. Kalau misalkan kalian nih dipercaya sama orang kan pasti lebih semangat ya, lebih percaya diri dibanding orang lain itu ngomong kayak, udahlah kamu nggak bisa gitu kan, ya kan? Selanjutnya ada mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Nah, selain tadi aku udah bilang kalau misalkan self-talk negatif itu bikin cemas, nah dari kecemasan itu kan bisa buat orang itu depresi. Kalian tahu gak sih orang-orang yang sampai bunuh diri itu kan awalnya dari depresi, mereka tuh gak percaya diri. Walaupun ada yang kasus, biasanya kasus-kasus paling akhir yang sampai dia bunuh diri karena depresi. Itu kan dia karena kayak ya udah gak percaya diri. Yang pertama mungkin emang karena tekanan dari luar diri dia, kayak ditekan mungkin dari keluarga, dari pihak kampus, dari tekan dia harus cepat selesai gitu kan dalam pencapaian skripsi. Tapi secara tidak langsung dia juga menekan diri dia gitu. Menekan diri dia bahwa ayo kamu harus bisa. Kayaknya kalau nggak bisa gimana ya, nanti diomelin ini gitu. Dia udah memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu. Kalau misalkan kita bisa mengafirmasi diri kita, mungkin lebih bisa kita udah bisa memanage stres kita, maka akan mengurangi gejala-gejala dari depresi tersebut. Dan bisa mengurangi juga tingkat dari bunuh diri. Jadi teman-teman harus cari positif. Selanjutnya, mengurangi melukai diri dan bunuh diri yang jelek yang menjelaskan juga karena stres, karena udah stres, depresi itu kan bisa kita melakukan self harm, depresi, bunuh diri seperti yang tadi kita bahas. Selanjutnya, membuat Anda lebih mengendalikan hidup Anda. Nah, ketika kita self-talk negatif, biasanya kita tuh nggak percaya diri sama diri kita karena kita terlalu mendengarkan tekanan-tekanan dulu. Sehingga kita menekan diri kita lagi. Udah kamu harus bisa, pokoknya harus bisa. Nggak boleh gagal, karena kalau gagal kamu payah. Kalau takut kamu payah. Kamu nggak boleh nangis, kamu harus bisa. Itu kan kata-kata yang terlalu menekan diri kita. Dan akan kita jadi dikendali sama orang
loh apa yang emang harus kita lakuin dan mana yang kira-kira nggak bisa kita lakuin. Kita bisa lebih manage diri kita. Kayak misalkan yang misalkan kita ada di kantor. Kalau misalkan kita tahu, oh kayaknya ini nggak sesuai dengan kemampuan. Aku bakal lebih berani juga untuk kayak, oh ya aku nggak bisa. Karena aku juga udah percaya sendiri bahwa menolak itu menolak itu dari dalam dalam diri itu menolak juga dari afirmasi diri. Jadi kita bisa lebih mengendalikan hidup kita. Selanjutnya, membantu mengatasi rasa sakit dari kekerasan fisik. Nah, selain tadi ya, kecemasan, depresi itu kan termasuk dari kesehatan mental. Dia juga bisa mengatasi rasa sakit dari kesehatan fisik. Kenapa? Karena ketika orang sakit, waktu zaman COVID aja. Jadi waktu zaman COVID, orang-orang itu kan pada takut ya, udah cemas, makanya kadang lebih gampang untuk terpapar oleh virus. Karena ketika kita cemas, imun kita itu turun. Tapi ketika kita percaya diri, kita lebih positif, itu imun kita naik. Contohnya adalah aku punya cerita. Jadi ada salah satu tetangga aku sakit. Nah, habis itu dia tuh nggak makan. Jadi tiap makan dia muntah. Tiap makan dia muntah. Sampai akhirnya ada satu tetangga aku yang lain kasih makanan. Dia bilang ini makanannya dikasih doa. Karena dia percaya dengan dia dalam konsep dia, oh kalau dari ada doanya, aku pasti bisa makan. Aku pasti bisa sembuh. Dia nggak bisa makan. Padahal itu makan sama, makanan yang sama. Cuma disiasati biar dia makan. Ya gitu. Jadi balik lagi ke mindset, karena kan self-talk itu balik lagi ke dari pikiran kita kan. Itu kan berbicara dengan pikiran kita itu, balik lagi ke mindset kita. Tapi kalau mindset kita yang positif, maka bikin kita juga bisa, imun kita juga naik, dia bisa makan, saat itu dia bisa makan, dia minum, akhirnya bisa balik lagi, sembuh lagi. Jadi balik lagi ke mindset. Selanjutnya membantu Anda mencapai tujuan Anda. Nah, kalau kita udah percaya diri, kita udah percaya sama diri kita udah melakukan hal-hal yang positif, kayak kita mengafirmasi diri, kita membangkitkan semangat kita, gitu kan. Kalau diri kita sendiri, kita nggak sedih, mudah untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita aku punya ini, atau misalkan Nafila punya ini. Karena ketika Nafila percaya sama impiannya dan Nafila percaya sama diri Nafila untuk bisa mencapai impian Nafila, itu jalannya akan lebih mudah. Walaupun rintangan itu tetap ada. Tapi ketika Nafila nggak bisa, udah nggak akan bisa gitu. Rintangan itu akan lebih sulit untuk dilalui ketika kita percaya sama diri kita. Jadi kita akan lebih bisa membantu untuk mencapai tujuan kita. Ketika kita melakukan hal yang positif. Oke, lanjut di sini. Apa sih tips untuk menghentikan hal-hal yang negatif? Nah, tipsnya adalah yang pertama, menghentikan dan mengenali pikiran negatif adalah langkah pertama untuk mengatasi masalah tersebut. Tanyakan pada diri, apakah Anda akan berbicara seperti ini kepada orang lain? Kayak misalnya tadi ada yang Ais ya tadi contohin ya, yang self-talk yang negatif. Tadi contohnya apa Ais? Contohnya misalnya contohnya misalnya aku tuh besok mau presentasi, cuma aku tuh udah pesimis duluan gitu loh, terus aku tuh ibaratnya ngedoktrin kali ya kan, kayak ngomong ke diri aku kayak aduh kan ini materi susah deh, lu kalau seandainya aku nyampeinnya nggak puas, nggak bisa buat teman-teman paham, kayaknya aku bakal disorotin deh, kayaknya aku bakal nilai kecil deh gitu. Oke. Nah, itu kan contoh dari Ais ya. Kita balik lagi ke tips yang pertama. Kita tanyain, kita mungkin nggak sih buat ngomong itu sama orang lain? Mungkin nggak Ais bakal ngomong itu kalau misalkan aku ngomong, terus aku mau presentasi, aku takut banget, terus Ais ngomong, itu materinya susah tahu. Hati-hati kamu belajar yang benar. Kalau enggak nanti kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu bakal dimarahin sama anak sekolah. Mungkin nggak sih? Enggak. Ya kan? Kita tuh nggak bakal mungkin ngomong sama orang lain kayak gitu. Misalnya ini Isna misalnya mau ada pertandingan.
Terus kalau misalkan kita takut, kita pasti bakal bilang kayak, aduh, kayaknya aku nggak bisa deh pertandingan, aku pasti gagal, aku pasti kalah nih gitu. Gak mungkin kan tapi ya, nanti malah ngomong sama Isna, Isna kamu gak bakal bisa, pasti gagal, udah kalah, udah mau ikut. Gak mungkin kan? Karena kan kadang lebih apa ya? Lebih Menjaga perasaan orang ya kak. ya selalu menjaga perasaan orang daripada menjaga perasaan diri kita sendiri. Jadi kayak lebih senang kayak gitu sama diri kita. Ya udah, kadang kita tuh kayak nggak bakal bisa lah, udahlah ini mah kayaknya aku gagal nih, ya lah kayaknya kalau saya coba kayak gini deh, males aku gitu. Tapi kita tuh nggak bakal ngomong kayak gitu sama orang lain. Kenapa coba? Kenapa kita harus menjaga perasaan orang lain? Tapi kita nggak pernah berani. Contoh kecilnya adalah ketika kita ada nggak di sini yang kita yang dalam kita tuh nggak enakan sama orang, nggak enakan nggak kayak orang tuh kita ngomong sama kita, karena aku bisa tahu sama Akila bantuin aku dong, kayak gitu aku nggak bisa tahu jadi aku pusing, tapi aku bisa tolongnya sama jadi sama malam tadi kebetulan aku bilang sama gue, aku bisa tolong sama dia, tapi kita sudah langsung. Tapi dia pasti bakal bilang, iya karena dia gak enak, dia bilang udah ayo aku bantuin sampai dia bantu tolongin temannya cuma karena gak enak. Kadang diri dia itu tuh udah capek, emang seharusnya tidur gitu. Kenapa coba kita harus mendahulukan orang lain gitu dibanding diri kita. Padahal kita bisa untuk malah kayak maaf banget ya aku kayak gak bisa deh nolongin kamu hari ini. Mungkin next time aku bisa nolongin kamu, aku bisa banget hari ini. Tadi itu aku sebanyak banget juga, jadi maaf banget ya. Itu kan kayaknya lebih enak gitu, kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Kita lebih mencintai diri kita. Karena banyak banget yang bilang bahwa ketika kita mencintai diri kita, itu egois. Kok dengar tuh egois? Sebenarnya padahal itu bukan egois. Egois sama mencintai diri sendiri itu berbeda. Mungkin banyak yang menafsirkan itu sama, tapi sebenarnya benangnya itu beda. Kalau egois, kita itu sayang aku sekelompok sama Ais. Aku bilang, aduh, aku nggak bisa. Ayo sebenarnya kamu aja ngerjain semuanya ya, aku nggak bisa, aku ausnya. Itu lebih kayak mementingkan diri sendiri, bukan menghargai diri sendiri. Tapi dia bisa nih orang lain. Tapi ketika aku menghargai diri sendiri, adalah ketika aku tadi nolak. Kayak aku tadi nolak, sorry banget aku nggak bisa, soalnya aku udah banyak tugas juga. Kayaknya aku bisa nolong kamu, karena kayaknya aku juga nggak paham deh sama materinya. Kayak gitu, itu kan itu namanya menghargai diri sendiri. Jadi sebenarnya terlihat sama tapi berbeda gitu, egois itu. Jadi mencintai diri sendiri itu nggak apa-apa, mendahulukan diri sendiri itu nggak apa-apa. Cuma kita mungkin lebih dilihat sifatnya dan cara kita untuk menolaknya, biar orang lain tidak merasa. Terus juga selanjutnya ada tantangan pada diri Anda. Kenapa? Seringkali tidak ingatlah bahwa banyak hal yang Anda khawatirkan tidak terjadi. Itu biasanya ketika kita masih hidup. Biasanya malu tuh jam-jam yang udah rawan banget buat overthinking, udah kayak, aduh pikiran tuh udah kemana-mana, antara udah mikirin hal-hal yang emang udah tahu tapi takut terjadi lagi, atau misalkan kita memikirkan hal-hal yang di depan karena kita takut terjadi hal itu kabur kayak gitu kan. Nah, kita tuh harus tanya sama diri kita, bener nggak sih ini bakal terjadi? Kita itu hidup di masa kini, kita nggak bisa lagi mengulang masa lalu. Misalkan kita punya masa lalu yang mungkin kelam, atau kita punya salah di masa lalu, kita nggak bisa untuk balik ke masa lalu untuk memperbaiki. Dan kita juga nggak bisa mengatur masa depan itu harus seperti apa gitu. Kita nggak bisa tahu masa depan itu akan ada apa, akan ada rintangan apa, akan terjadi apa. Yang kita bisa lakukan adalah ya udah kita harus perbaiki masa lalu dengan membuat diri yang sekarang untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Dan kita mempersiapkan diri untuk kita menuju masa depan. Karena kita nggak pernah tahu masa lalu cuma bisa jadi pelajaran dan masa depan itu ya cuma masih jadi angan-angan aja gitu. Dan kita tuh nggak bisa menggapai keduanya. Kalau overthinking kan pasti mikirinnya antara masa lalu
sama masa depan. Nah, jadi kita tuh cuma bisa mengendalikan yang masa sekarang, yang lagi kita jalanin sekarang gitu. Jadi stop lah untuk memikirkan hal-hal yang emang sebenarnya bukan gak penting sih mungkin ya, tapi emang terlalu berlebihan gitu. Gak apa-apa kok untuk memikirkan misalkan, tadi kayaknya aku punya kesalahan sama A atau misalkan tadi aku kayaknya ngerasa gagal. Ya udah, cukup jadi pelajaran apa nih? Pelajaran yang bisa aku ambil dari kejadian tersebut. Terus misalkan, aduh aku takut banget di masa depan aku gagal. Oh, ya udah, gimana caranya biar gak gagal gitu? Kita fokus sama solusinya, bukan fokus sama masalahnya. Ya, bukan fokus sama hal-hal gitu. Jadi kita tanya nih, benar nggak nih kalau terjadi gini? Kalau nggak benar, ya buat apa kita pikirin gitu loh? Hanya buang-buang waktu yang akhirnya malah bikin diri kita juga capek pastinya. Selanjutnya ada, cobalah menulis pikiran Anda atau ucapkan dengan lantang. Hal ini dapat mengurangi dampak pikiran yang berbeda. Jadi, itu kayak metode journaling. Siapa yang suka melakukan metode journaling? Nah, kakak? Enggak. Jadi kayak, kadang tuh ada yang emang lebih suka untuk mengucapkan langsung, ada yang dia lebih suka untuk menulis. Metode journaling itu biasanya dilakukan itu kayak hal-hal apa sih yang kita syukurin, dan hal-hal apa sih yang kayaknya hari itu tuh bikin hari itu jadi buruk. Kayaknya aku gak suka sama hari ini karena misalnya aku gagal, aku gak suka sama hari ini karena hari ini tuh orang-orang jahat sama aku kayak gitu kan. Tapi kita mikir lagi, tapi aku bersyukur karena akhirnya aku masih bisa bertahan. Aku bersyukur karena masih ada kok orang yang sayang sama aku. Tuh kita bisa ngebaginya dari situ. Akhirnya bisa mengurangi dari ada satu-satu yang negatif tadi yang membuat diri kita jadi udah kita aku saya sama aku itu ada yang sayang. Semua tuh pada jahat sama aku kayak gitu kan. Kita malah dibawain jadi selanjutnya ada perhatikan apa yang Anda terima melalui media sosial terhadap informasi negatif yang terus dapat meningkatkan stres. Nah, sekarang kan udah masuk ke era digital. Semua hal tuh udah gampang deh buat diambil. Berita udah gampang banget buat diakses. Terus informasi tuh udah gampang banget buat kita dapetin ya kan. Dan sekarang itu banyak banget informasi-informasi yang sebenarnya kalau kita bisa mengolah dengan baik itu sebenarnya jadi pelajaran, jadi ilmu baru. Tapi kalau kita nggak bisa untuk mengolahnya dengan baik, itu tuh jadi pikiran-pikiran yang negatif. Kayak misalnya yang lagi marak tuh kayak tentang kesehatan mental, isu kesehatan mental. Kayak misalkan ada penjelasan tentang trauma. Terus kayaknya aku trauma deh, dan akhirnya bikin dia jadi dulu. Padahal ya belum tentu juga itu termasuk dari trauma. Mungkin emang dia cuma cemas aja gitu. Mungkin emang dia cuma punya rasa takut aja gitu, belum masuk ke dalam trauma gitu. Karena dia belum pernah didiagnosis dengan orang yang profesional. Yang akhirnya membuat kayaknya aku trauma, aku nggak bisa deh ngelakuin ini karena aku trauma gitu kan. Atau misalkan ada tentang apa lagi ya, banyak banget deh kayak kecemasan berlebih atau panic attack. Itu kan hal-hal yang sebenarnya harus didiagnosa oleh orang profesional kayak psikolog ataupun psikiater. Tapi dia mau diagnosa sendiri nih, akhirnya membuat dia jadi aku tuh kayaknya butuh obat deh, tapi aku nggak bisa tidur. Kayaknya aku emang punya gejala-gejala gangguan mental deh kayak gitu kan. Itu kan karena terlalu banyak mengkonsumsi informasi dari sosial media, atau informasi negatifnya adalah kayak banyak banget kayak kasus-kasus KDRT, kasus-kasus perselingkuhan tuh banyak banget kan sekarang. Terus dalam pikiran kita tuh udah kayaknya pasangan aku bakal kayak gitu deh. Aduh kayaknya pasangan aku bakal selingkuh deh. Aduh kayaknya aku mau menikah deh karena kayaknya kalau menyenangkan gitu kehidupan pernikahan itu. Itu kan akibat kita mendapatkan informasi negatif yang terlalu. Dan belum tentu padahal itu bakal terjadi. Belum tentu pasangan kita bakal terus, belum tentu juga
kita punya kehidupan yang sama dengan apa yang kita lihat di sosial media. Karena apa yang kita lihat di sosial media ya belum tentu kita punya kehidupan sendiri, kita punya cerita hidup kita sendiri gitu loh. Kalau kita terlalu terpengaruh terus-terusan terpengaruh, itu ada namanya di dalam, aku lupa di dalam psikologi itu disebutnya apa. Jadi di mana apa yang kita pikirkan itu tuh bisa terjadi. Kayak Gitu ya. iya. Jadi kayak aku takut pasangan aku nih. Secara tidak langsung aku jadi teman dia. Aku jadi posisi berlebih sama dia. Otomatis orang yang terlalu posesif itu tuh pasti bakal capek kan, trigger. Iya. Dia bakal capek jadi kayak udah daripada dituju dulu, dia udah selingkuh aja. Kayak gitu, itu tuh jadi kadang apa yang kita pikirin membuat kita melakukan hal yang membuat apa yang kita pikirin itu jadi terjadi gitu. Jadi mencoba untuk berpikir positif. Oke, kita lanjut ke sini. Apa sih tips untuk meningkatkan sosok yang positif? Tadi kan kita udah membahas tentang tips-tips cara untuk kita menghindari sosok yang negatif. Sekarang kita gimana caranya untuk meningkatkan sosok yang positif? Tadi kan sosok negatif itu udah bagus banget ya. Bikin kita makin down. Bikin apa lagi? Bikin kita insecure. Apa lagi? Bisa jadi buruk juga nggak sih kak? Iya, betul. Apalagi aja apa? Sosok yang negatif itu dampaknya bisa bikin apa? Overthinking bisa nggak? Overthinking bisa. Pikiran buruk. Pikiran buruk. Ya, Apalagi? hilangnya semangat. Iya, betul. Nah, ini adalah cara kita untuk meningkatkan sosok yang positif. Caranya adalah yang pertama, berlatihlah untuk berpikir positif tentang diri Anda. Sederhana, berlatihlah untuk melihat gelas sebagai gelas setengah penuh, bukan setengah kosong. Nah, kayak misalnya contohnya tadi kenapa setengah gelas yang penuh? Kita lihat setengah, kalau setengah gelas kan kalau kita lihat kosongnya doang, ibarat kata kita cuma fokus sama mata. Aduh, gelas kosong harus diisi, dan kan setengahnya masih penuh, ya kan? Gak harus langsung benar-benar diisi loh. Kita masih punya solusinya gimana caranya untuk memperbaiki masalah tersebut, menjalani masalah tersebut. Jalan keluar masih ada, kita nggak perlu panik. Terus selanjutnya ada belajar benar-benar tentang diri Anda. Misalnya kita tuh gak percaya diri, kita gak percaya diri nih buat ngelakuin gue gak tahu mau apa. Dari itu Dia lagi gue juga. kenapa dari itu berarti lo untuk berpikir positif tentang diri Anda. Kita harus berpikir positif cek. Kita nggak bisa kalau berpikir kayak udah kayaknya aku nggak bisa nih ngelakuin ini, kayak udah nggak perlu ini program kayak gitu, atau misalkan berarti lo pasti bakal kena ngomel nih kalau kayak gitu. Coba kita berpikir yang positif kayak aku bisa nih, aku nggak bakal kena ngomel, aku bisa kok ngejelasin bahwasanya alasannya kayak gini, kenapa aku gagal kayak karena A B C D F G. Orang tua aku pasti bisa paham gitu kenapa aku bisa gagal. Toh gagal bukan kesalahan, kayak gitu. Coba berpikirlah untuk gagal itu adalah jalan menuju sukses. Kadang tuh terlalu banyak orang yang takut gagal, jadinya overthinking, insecure, percaya diri, ya udah, gitu. Gak bakal bisa maju terus karena kita terlalu berpikir sama gagalnya. Padahal orang-orang sukses ada yang gagal. Iya betul. Ya kan, orang sukses itu kayak gagal. Raffi Ahmad, sekarang kan udah kayak dia punya keluarga yang harmonis, kekayaannya di mana-mana. Dia pernah gagal, dia pernah jatuh kan, masuk jurang, dia pernah masuk kasus narkoba waktu itu ya, kalau nggak salah. Terus juga pengusaha KFC, dia kan pernah gagal juga, dia berkali-kali gagal. Dia itu kalau nggak salah berhasil bikin racikan KFC itu ketika dia itu udah berapa? 80 ya? 80 tahun kan? Pas dia 80 tahun dia masih kecil. Karena dia nggak pernah mau berhenti mencoba. Coba kalau misalkan kita masih umur 20 ya, kalian cuma 20 kan? Iya. Umur 20 tahun. Kan udah mikir, gue mau gagal kalau nggak mau coba. Ya udah,
sampai tahun berikutnya sampai kalian umur 30, 40, 50, ya udah gagal aja. Sama pemikiran kita udah gagal dan udah coba. Tapi ketika kita gagal dan kita mau coba, kita ubah mindset kita bahwa gagal itu bukan kesalahan. Tapi gagal itu adalah jalan menuju kesuksesan. Itu tuh bakal bikin kita makin semangat buat jalan lagi. Kita coba lagi dan coba lagi akhirnya sampai ke pintu sukses yang kita emang mau raih gitu. Karena jalan itu kita nggak perlu jalan lurus satu doang kok. Ada yang mau belok kanan, ada yang mau belok kiri, kayak gitu kan. Terus selanjutnya melihat, berpikir dan bertindak secara positif. Coba kita lihat satu hal itu jangan ke hal-hal yang negatif aja. Kayak misalnya apa ya? Kita melihat orang. Kita melihat orang siapa tahu dia memang suka tato ya. Seniman itu kan ada yang tato, ada yang tato dia emang, atau misalkan emang ya udah dia hobi tato aja, suka aja sama apa sih namanya tekniknya gitu, sama gambarnya gitu kan. Ada yang orang kayak gitu kan, belum tentu dia orang jahat gitu. Dan terkadang kita melihat orang yang pakaiannya lebih rapi, kaya ini apa sih? Tapi belum tentu siapa tahu dia pakai di ngelamar kerja aja. Karena pakaiannya rapi kan emang dia mau ngelamar kerja aja gitu, bukan belum tentu emang dia makan gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa melihat sebuah hal itu dari satu titik doang. Coba deh lihat hal yang berbeda misalnya orang yang tadi bertato kali coba lihat dia ternyata orang tuh sama orang. Oh dia ternyata lembut sama anak kecil. Oh ternyata dia anaknya udah baik gitu. Kita coba berpikir yang positif. Terus juga kita berpikir yang positif kayak yang tadi. Coba kita ubah mindset kita bahwa gagal bukanlah kesalahan. Padahal itu kita menginginkan bahwa gagal itu kesalahan. Ketika kita nggak bisa, ya itu kesalahan. Padahal ya udah kalau nggak bisa, ya kita motivasi sampai kita bisa gitu. Jadi coba untuk berpikir dan melihat bahwa itu dari awal dan bertindak secara positif. Tapi kan kita udah melihat hal-hal dari hal yang positif, kita udah nggak terfokus sama masalahnya, kita terfokus sama solusinya. Gimana sih solusinya, kita udah coba berubah mindset kita juga, maka kita akan bertindak secara positif juga. Kita bakal lebih, ya udah nih coba lagi deh. Kayaknya bisa nih, aku bisa kok pasti. Bisa jalannya ke satu, kalau misalkan tadi yang mau kanan, ya udah sekarang ke kiri gitu. Kita coba jalan yang kiri, kita coba jalan yang lurus. Jadi ketika kita udah berpikir positif, kita bisa melihat berpikir dan positif. Kemudian selanjutnya bergaul dengan orang-orang yang positif dan optimis. Kalian pernah dengar nggak istilah yang dibilang kalau ketika kita berteman sama tukang minyak wangi, kalian juga bilang. Tapi kalau misalkan kalian berteman sama pedagang ikan, itu kalian udah nggak ikut bau amis gitu. Jadi coba cari teman yang positif. Gak apa-apa kita bilang pilih teman, tapi bukan berarti kita pilih teman terus ketika kalian melihat kayaknya toksik ya, terus tuh kalian jauhin banget gitu loh. Nggak juga, kalau kita ampun dia, siapa tahu dia juga positif gitu kan. Tapi coba pilih lagi berteman untuk berteman dekat ya, berteman dekat sama orang-orang yang positif juga gitu. Sehingga kalian juga bakal lebih berpikiran secara positif juga. Jadi tertular gitu sama yang positif. Kemudian coba mengubah keputusan negatif menjadi keputusan yang positif. Kayak tadi nih, bagaimana kita balas tentang contoh. Jadi coba deh ubah. Kalau misalkan kalian mau memaki diri sendiri kayak kamu payah, coba kalian pikirin lagi. Mungkin gak ya aku bilang sama orang, kamu payah. Udah kamu bodoh gak bisa. Gak mungkin kan, tapi kita tuh sering banget ngomong sama diri sendiri. Aku gak bisa. Jadi aku gagal kayak gitu kan. Nah, ketika kita mau berbicara kayak gitu, merendahkan diri kita sendiri, kita mau memaki diri kita sendiri, coba berpikir yang positif. Coba untuk mengucapkan hal yang positif yang kiranya kayaknya aku nggak mungkin yang mengucapkan ini sama orang lain, jadi aku bisa memulai berpikir sendiri. Sulit, memang pasti sulit, tapi pasti bisa melakukannya. Oke, selanjutnya. Nah di sini ada
bagaimana self-talk mempengaruhi kesehatan mental? Tadi kan kita udah bahas tips-tipsnya untuk self-talk yang positif seperti apa, tips-tips buat kita menghindari self-talk yang negatif itu seperti apa. Nah, ini kita akan bahas apakah self-talk itu akan mempengaruhi kesehatan mental. Nah, di sini kalian bisa baca barang bahwa self-talk itu memiliki pengaruh yang signifikan kepada kesehatan mental seseorang. Ini merupakan proses berbicara dengan diri sendiri yang dapat bersifat negatif ataupun positif. Dan keduanya memiliki dampak yang berbeda terhadap kondisi mental. Dengan fokus self-talk positif, individu dapat meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebaliknya, self-talk yang negatif dapat memperburuk kondisi mental dan memperlambat kemajuan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dan mengelola cara kita berbicara kepada diri sendiri untuk mendukung kesehatan mental yang lebih baik. Kesehatan mental itu pasti bakal mempengaruhi. Self-talk itu pasti bakal mempengaruhi banget kesehatan mental. Karena ketika kita terlalu banyak melakukan self-talk yang negatif, itu kan bikin kita tuh merasa cemas, depresi, bahkan bisa berdiri, melukai diri sendiri. Itu kan termasuk dari kesehatan mental. Tapi ketika kita melakukan self-talk yang positif, itu tuh kita bisa meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan harga diri, tadi kan, meningkatkan manajemen stres kita juga. Jadi kita bisa manage stres itu. Jadi kita bentuk percaya diri. Tapi pesan dari aku adalah kita tuh boleh kalau melakukan self-talk yang negatif itu nggak apa-apa. Kalau emang kondisinya memungkinkan. Karena terlalu banyak kita terlalu percaya diri, misalkan. Terus malah jadi lupa orang lain. Itu kan gak apa-apa banget ketika melakukan self-talk yang negatif kayak aku tuh gak boleh salah kalau kayak tadi tuh itu tuh melakukan orang lain. Mungkin cara tidak langsung itu bisa dimaknai sebagai kayak kemampuan diri sendiri itu gak apa-apa banget gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri positifnya seimbang antara si negatif dan positifnya. Ada kali kadang nggak apa-apa melakukan hal yang bukan melakukan hal yang negatif, tapi kayak mungkin bentuknya kayak self-talk negatif, tapi untuk bentukan teguran gitu, tamparan diri sendiri. Biar kita nggak terlalu melakukan jadinya hal yang menyimpang, gitu kan? Karena kalau terlalu percaya diri juga nggak akan baik juga gitu kan. Ada halnya kita juga harus mempertimbangkan apakah hal itu baik atau buruk kayak gitu. Jadi caranya kayak gitu. Nah, terus juga dengan kita melakukan hal yang positif tadi, itu kan bakal bikin diri kita tuh merasa lebih tenang, ya nggak sih? Terus kayak overthinking yang berkepanjangan itu tuh bikin lebih kita bisa meminimalisir itu. Karena kan ketika kalian seperti ini, kalian pasti jadi kurang tidur. Karena waktu itu biasanya kalau kalian juga tidur cemas, terus paginya kalian juga nggak fresh gitu loh, bangun tidur tuh jadinya bawaannya capek, lelah, kayak gitu kan. Jadi mau banget, jadi kita harus bisa memilih itu. Jadi antara si negatif dan positif itu harus seimbang, positifnya seimbang, nggak berat sebelah. Oke, next ya. Yang mau tanya? Aku, oke boleh kan? Aku mau nanya aku ya, bagaimana ya kalau misalnya kita itu suka terperangkap sama pemikiran kita sendiri. Kita tahu sebetulnya hal itu nggak akan kejadian. Kita nggak mau mikirkan juga, tapi ternyata tiba-tiba kejadian gitu, hal yang nggak mau kita inginkan. Terus kita kadang kayak suka menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan keadaan juga gitu. Dan kita juga bisa kayak ternyata tanpa aku memikirkan hal yang belum terjadi, belum bisa terjadi loh gitu. Terus kayak apakah diri aku yang salah atau gimana gitu, apakah memang dari faktor alam gitu dan sebagainya gitu. Jadi kadang kita tuh terpakai sama pemikiran kita sendiri dan itu ngatasinya sebenarnya. Oke, kebetulan perkara Bella. Jadi gimana sih caranya kita mengatasi ketika kita udah nggak mikirin, kita udah mikir untuk positif nih, tapi ternyata ada hal negatif yang terjadi sama kita. Misalkan aku udah berpikir kayaknya aku bisa, ternyata tiba-tiba jadi gagal. Itu kan kadang kita jadinya aku sih nggak bisa. Kalau misalkan kita kecewa, sebenarnya itu respon dari kecewa ya. Karena tadi kan aku udah bilang jadinya nyalahin diri sendiri, terus ngerasa kayak itu salah siapa sih sebenarnya, kayak gitu kan. Itu salah aku atau emang salah orang
belakang aku atau sama temen aku atau sama siapa kayak itu kadang itu tuh sebenarnya bentuk dari emosi. Sebenarnya kalau dari aku pribadi nggak apa-apa kamu nyalurin dulu aja emosi kamu, karena balik lagi kayak tadi yang aku bilang gak apa-apa kok terkadang kita untuk melakukan yang negatif gitu untuk kita menyalurkan emosi kita tuh nggak apa-apa. Kan kamu nggak mau nyalahin diri sendiri dulu nggak apa-apa, kamu mau nangis dulu, kamu mau merasa kecewa, keluarin dulu kecewanya, nggak apa-apa kan. Nggak perlu kamu yang kamu mau berenang, itu tuh stay positif. Ini tuh pasti bakal baik-baik aja iya. Tapi ada kalanya emang kita harus menyalurkan emosi itu, nggak apa-apa gitu. Nanti setelahnya mungkin lebih kayak nggak terlalu berkepanjangan dan kita nggak terlalu denial yang berkepanjangan. Hal-hal kayak gitu kan membuat kita jadi denial gitu kan, dan memang pasti salah aku walaupun kita udah tahu nih sebenarnya aku nggak salah, tapi kita masih tetap denial terus kan. Gak apa, itu memang fasenya untuk menerima diri, bentuk dari diri. Tapi ketika kita udah bisa menerima baru kita ambil posisi nilai pelajaran yang diambil dari momen tersebut. Oh ternyata aku tuh nggak salah, emang nggak salah kan, dari kamu juga kamu sadar gitu itu nggak salah, semua masih denial aja gitu kan. Oh ternyata hal ini tuh bisa menjadi pelajaran buat hidup aku, berarti aku bisa kembali dulu. Seperti yang tadi aku bilang, kita itu nggak bisa mengenali masa depan. Kita nggak tahu masa depan itu ada apa. Kita nggak bisa itu untuk memikirkan dan menakutkan, takut sama masa depan itu tuh nggak bisa. Kita juga nggak bisa melakukan masa lalu. Kita cuma bisa ngomong hari ini, ya udah. Dan di masa depan kemungkinan buruk itu ada. Jadi kalau dari aku, coba kasih ruang buat diri kamu kecewa dengan apa yang bakal terjadi di masa depan. Ketika kamu ikut lomba, atau misalkan ketika kamu mau melakukan kegiatan atau menjalin suatu hubungan, coba sisihkan sedikit buat rasa kecewa itu. Jadi karena kemungkinan dulu pasti bakal terjadi. Hidup itu kan berputar. Kita nggak mungkin lihat. Kita nggak mungkin selalu berada sama mobil. Kita nggak mungkin ketawa pasti bakal nangis. Ada tangis itu bakal ketawa. Ada kesusahan, nanti ada kemudian ada kesusahan, kesusahan kayak gitu. Jadi itu kan cuma berputar. Gak bisa kalau kita cuma pengen ketawa doang. Kita mau cuma mau balik kayak doang itu nggak bisa. Jadi hal-hal itu tuh pasti ketika ada hal yang positif, pasti ada hal negatifnya gitu yang terjadi. Kalau ada kayak gitu kan kita. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, boleh Kak Isna. Gimana sih kan kalau misalnya self talk ya, itu bisa nggak untuk menyembuhkan orang-orang yang emang udah punya gangguan kesehatan mental? Buat orang-orang yang kena gangguan kesehatan mental, buat yang gangguan kesehatan mental mungkin kalau buat yang dia udah di fase tenang. Kalau misalkan yang dalam gangguan jiwa itu kan sulit ya, kadang dia diajak ngobrol sama kita aja nyambung. Itu bisa kalau berdua dipakai sama mereka buat meningkatkan diri mereka. Cuma juga selain dia harus dapat dukungan dari diri dia sendiri, dia harus kayak aku pasti bisa sembuh, aku pasti bisa pulih kayak gitu kan. Itu juga diperlukan sama mereka gitu. Melakukan journaling kan ada yang journaling kayak gitu. Itu pasti diperlukan, tapi juga dengan dukungan orang sekitar itu yang harus bisa bantu buat membantu dia untuk berpikir positif tadi. Itu bisa orang-orang ada sebenarnya self talk ini seberapa penting kita buat kita ini? Kalau dari menurut aku sendiri ya, aku dari apa yang udah aku paparin itu cukup penting ya, karena ketika kan self talk itu hal yang sering kali terjadi dan setiap hari pasti terjadi. Itu bakal mempengaruhi diri kita benar-benar. Menurut aku penting karena diri kita itu kita yang mengendalikan. Gak bisa kita dikendalikan sama orang. Terus juga ini kan terkait dengan diri sendiri. Dengan self talk juga bakal berkesinambungan dengan self love. Terus kita juga bakal berkesinambungan dengan hal-hal yang melukai diri sendiri segala macam. Terus juga bakal berdampak juga dengan kesehatan mental. Jadi menurut aku penting banget buat kita meminimalisir tadi self talk yang negatif.
Jadi cukup itu penting. Oke kak. Oke, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi. Cukup. Oke, kalau gitu aku cukupkan pada hari ini.